Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Firly Aureli dengan NIM 210322122140121. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan terjemahan dari buku 4, bab 10, dengan judul Business on a Shoestring. Pertama ada definisi. Business on a shoestring adalah konsep membangun bisnis dengan modal yang sangat terbatas. Pendekatan ini sering dilakukan oleh para pendiri startup yang tidak memiliki akses pendanaan awal dari keluarga, teman, maupun investor. Dengan mengandalkan kreativitas, pengelolaan biaya ketat, dan pemanfaatan sumber daya tersedia, banyak startup mampu bertahan dan berkembang meski beroperasi dengan anggaran yang minim. Shoestring budget berarti bekerja dengan sumber daya finansial yang kecil atau tidak memadai. Banyak pendiri startup memulai bisnis tanpa dukungan finansial dari luar dan harus mengatur pengeluaran dengan sangat hati-hati. Pada masa awal perjalanan startup, mereka dituntut untuk mengambil langkah yang hemat, praktis, dan strategis demi memastikan bisnis tetap berjalan. Terdapat tantangan startup berbudget minim. Startup dengan modal terbatas menghadapi tantangan yang berat seperti kesulitan memperoleh investor, minimnya akses pada sumber daya, serta kemampuan untuk bersaing secara finansial dengan perusahaan yang lebih mapan. Kondisi ini mengharuskan pendiri startup menekan biaya, mengembangkan strategi kreatif, dan menggunakan waktu serta tenaga mereka secara optimal. Kemudian perlunya keterampilan saling melengkapi. Dalam bisnis shoestring, tim inti harus memiliki keterampilan yang saling melengkapi, sehingga sebagian besar pekerjaan dapat dilakukan secara internal tanpa kemampuan yang beragam dalam tim. Startup akan terpaksa melakukan outsourcing yang memakan biaya yang lebih besar. Karena itu, pendiri harus cerdas dalam memilih co-founder yang mampu menutupi kelemahan satu sama lain. Dan pentingnya arus kas awal. Startup yang bekerja dengan modal minim harus berfokus pada percepatan arus kas. Semakin cepat bisnis menghasilkan pendapatan, semakin besar peluang untuk bertahan. Pendiri harus menghindari kondisi di mana bisnis kehabisan uang sebelum pelanggan memulai membayar produk atau layanan mereka. Austerity, hidup hemat sebagai budaya. Austerity adalah prinsip menjalankan bisnis dengan budaya hemat di setiap aspek. Pendiri harus memilih plan sederhana, menggunakan peralatan bekas, dan membatasi pengeluaran yang tidak penting. Penghematan kecil yang dilakukan secara konsisten akan menjadi kontribusi besar bagi keberlangsungan bisnis. Misalkan keuangan bisnis dan pribadi. Kesalahan umum pendiri startup adalah mencampur pengeluaran bisnis dan pribadi dalam kondisi shoestring budget. Hal ini dapat menyebabkan kebingungan, pengelolaan finansial, dan hilangnya kontrol terhadap arus kas. Pemisahan akun dan penggunaan alat manajemen pengeluaran itu juga merupakan hal yang sangat penting. Belajar dan melepas kebiasaan lama. Di startup harus siap untuk mempelajari keterampilan baru dan melepas kebiasaan lama yang tidak relevan. Banyak founder yang berasal dari dunia korporat harus menyesuaikan diri dengan pekerja startup yang cepat dan penuh ketidakpastian. Kesiapan untuk belajar adalah kunci pertumbuhan. Memilih mitra implementasi yang tepat. Memilih mitra yang tepat adalah langkah penting untuk menghemat biaya. Pendiri harus selektif dalam bekerja sama dengan pihak luar agar kualitas tetap terjaga namun anggaran tidak membengkak. Kontrak berbasis fixed bid lebih cocok bagi startup yang ingin mengontrol biaya. Kemudian ada studi kasus. Pertama ada studi kasus Classboat. Classboat hampir gagal karena stagnasi pendapatan, tetapi berhasil bangkit setelah mengubah model bisnis dan fokus pada pelanggan yang mampu membayar lebih tinggi. Dengan perubahan strategi dan penghematan ketat, mereka berhasil meningkatkan pendapatan secara drastis. Yang kedua ada Acknowledge. Acknowledge memulai bisnis dengan salah langkah ketika mereka merekrut staf terlalu cepat. Setelah menyadari kesalahan mereka mengubah strategi menjadi low burn, meminimalkan rekrutmen, dan mengadakan outsourcing yang lebih hemat biaya. Kemudian yang ketiga ada Tiny Tabs. Tiny Tabs awalnya menggunakan strategi distribusi berbasis tablet khusus, namun hal ini menyebabkan biaya besar dan hambatan logistik. Mereka kemudian beralih ke layanan berbasis cloud dan USB yang lebih fleksibel dan murah sehingga bisnis dapat berkembang tanpa beban inventaris. Selanjutnya, bootstrapping menuju kesuksesan. Bootstrapping menuju kesuksesan berarti membangun bisnis dengan modal minim namun tetap berkembang melalui kreativitas, penghematan, dan ketekunan. Keterbatasan dana menuntut founder untuk lebih disiplin, inovatif, dan cepat beradaptasi agar bisnis tetap berjalan dan dapat bertumbuh secara stabil. Kesimpulan yang dapat diambil dari Business on a Shoestring bukan hanya tentang bertahan dengan modal kecil, tapi tentang memaksimalkan potensi, menemukan solusi kreatif, dan membangun fondasi yang kuat bagi pertumbuhan bisnis. Dengan strategi yang tepat, startup dapat berkembang meski beroperasi dengan anggaran terbatas.
Itu saja terjemahan dari buku 4 buku Business on the Shoestring. Saya cukupkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.